Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo meninjau padat karya tunai atau PKT di Desa Tambirejo, Kecamatan Taroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Masyarakat kami sangat antusias dan terima sekali-sekali. Semoga dengan kehadiran Bapak Presiden di sini bisa memberikan manfaat pandangan untuk warga masyarakat kami. Kami sangat berbangga sekali, sangat bangga sekali menerima kerawan beliau Bapak Presiden di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah saya ini teman lama, 21 tahun baru ketemu lagi. Beliau ini seorang kepala desa tetapi tidak main-main. Bahkan Pak Jokowi harus terpaksa dalam tanda kutip datang ke Desa Tambirejo, Kecamatan Taroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah untuk melihat perkembangan desa yang dipimpin oleh Mas Yakub Raras. Kalau di sini Mbah Lurah Aan panggilannya. Mas, ceritanya kok Pak Jokowi kok datang ke sini itu? Ya, alhamdulillah suatu keberkahan khususnya bagi kami warga masyarakat Desa Tambirejo. Kita di tahun 2018 kemarin mendapatkan tamu yang luar biasa, beliau Bapak Presiden Joko Widodo, dalam rangka kunjungan melihat pelaksanaan bagaimana pelaksanaan dana desa yang sudah berjalan dari tahun 2014, bagaimana manfaat dana desa tersebut untuk masyarakat desa, apakah benar-benar sudah berjalan baik dan bermanfaat bagi masyarakat atau tidak. Jadi memang pada kesempatan itu kami dari pemerintah Desa Tambirejo diberikan kesempatan khususnya oleh tim dari Sekretariat Negara dan Kementerian Desa melalui Ibu Bupati untuk menjadi salah satu desa yang akan dikunjungi oleh beliau Bapak Presiden Jokowi untuk melihat pelaksanaan dana desa tadi. Jadi memang suatu berkah bagi kami pemerintah desa maupun bagi warga masyarakat Tambirejo, karena sudah lama belum ada pejabat tingkat pusat yang berkunjung ke Desa Tambirejo. Bahkan Presiden. Akhirnya seorang Presiden sendiri, beliau Bapak Jokowi yang memang humble. Saat itu Pak Presiden di Grobogan mengunjungi berapa desa? Kebetulan memang Pak Presiden waktu itu membagikan sertifikat massal PTSL sama kunjungan untuk dana desa ya di desa kami saja, satu lokasi, satu kabupaten. Di Grobogan hanya Desa Tambirejo. Grobogan itu merupakan kabupaten terluas kedua ya, kedua Jawa Tengah. Di Jawa Tengah setelah Cilacap. Jadi dengan kabupaten terluas tentu saja jumlah kecamatan dan jumlah desanya sangat banyak. Dan 273 desa. 273 desa. Dan hanya Tambirejo yang kebetulan kita yang mendapatkan amanah dikunjungi beliau Bapak Presiden. Terbayang nggak Mas, akhirnya orang nomor satu di Republik ini kok datang ke Tambirejo? Ceritanya gimana sehingga kok ada kedatangan beliau ini? Ya, sama sekali tidak pernah terbayangkan, mimpi pun mungkin tidak. Jadi memang sejarahnya waktu itu kita dengar memang Bapak Presiden ingin hadir di Kabupaten Grobogan, tapi kita tidak ngira beliau ingin meninjau di desa kami. Jadi H-4 kalau tidak salah memang tim dari Pas Pampres malah yang sudah turun pertama. H-4 sebelum kedatangan. H-4 Pas Pampres beserta jajaran Sekretariat Negara yang koordinasi dengan Ibu Bupati, dengan Kepala Dipermas. Ada beberapa opsi desa memang, kalau tidak salah ada 3 desa waktu itu. Akhirnya tim Pas Pampres dan Sekretariat Negara dan Kementerian Desa juga, ada tim Kementerian Desa, menetapkan itu H-3. Setelah H-4 lihat lokasi, H-3 akhirnya tetapkan di kita ditanya siap tidak dengan kerawuhan Bapak Presiden
tanpa ragu saya jawab siap, karena suatu kehormatan beliau Bapak Presiden ada di desa kami. Pak Ganjar juga rawuh ya? Kebetulan beliau Pak Ganjar sama Pak Tabi Yasin, Pak Wakil juga rawuh sendiri ikut bersama rombongan beliau Bapak Jokowi. Pas dihubungi pas apa Mas? Ya memang waktu itu sore Mas, saya kebetulan pas sore habis maghrib ya masih di rumah, tidak ada acara sama keluarga saja, ditelepon menghadap ke kantor Ibu Bupati. Di sana sudah ada tim dari sekretariat. Belum tahu ya. Cuma ada 3 desa tadi ya, 3-tiganya diundang. Yang penting waktu itu yang siap mana siap semua, tapi tentunya saya nggak tahu dari Setnek, dari Kemendes sama dari gubernuran yang dipilih sini, saya nggak tahu kenapa yang dipilih Tambirjo. Dan alhamdulillah ya kita siap saja, karena memang ya nyun sewu lah, tidak semua desa bisa mendapatkan kehormatan didatangi. Jadi pada saat di pendopo kabupaten baru tahu rencana Pak Jokowi mau rawuh di sini. Rawuh 3 desa tadi yang di. Enggak, memang satu desa tetap yang dirawuhi, tapi kan pihak kabupaten menawarkan, pihak kabupaten menawarkan 3 desa tadi. Reaksi Mas Yakub bagaimana? Kok tahu menjadi 3 kandidat yang akan? Karena memang ya ada 3 kepala desa yang diundang di ruang. Enggak, reaksi akan dirawuhi sama Pak Presiden itu? Ya senang, pasti senang, tapi terus itu kan sesuatu yang hampir tak terbayang. Pikiran kemana-mana, yang kita pikirkan bukan nanti rawuh ya nyiapkan apa yang harus kita siapkan, karena tim kabupaten sendiri dari sekretariat kabupaten pun juga kebetulan belum pernah dirawuhi Pak Presiden sendiri, mereka juga belum ada saya tanya nanti kita nyiapkan, waduh kita juga belum tahu Pak Lurah, tunggu dari pusat saja. Hanya tetap saya alhamdulillah ada tim dari Pas Pampres sama Setnek yang kontak saya terus menyiapkan ini, akhirnya kita siapkan semua dalam waktu 2 malam, kita nyiapkan semua, tapi tidak ada rasa capek, tidak ada rasa karena senang tadi. Saya alhamdulillah Bapak perangkat, tokoh masyarakat ya 2 hari 2 malam nggak tidur menyiapkan kerawan beliau Bapak Presiden. Tapi dengan perasaan yang sangat senang dan bangga. Kami sudah bangga, selalu yang penting berupaya terbaik menerima kerawan Bapak Presiden tadi. Disiapin apa Mas? Dari makannya Pak Presiden itu apa itu? Nah, beliau makan dan lain sebenarnya malah itu sudah urusannya tim kabupaten sama tim gubernuran. Karena memang kita nyiapkan administrasi, kita nyiapkan lokasi, kita nyiapkan masyarakat. Karena waktu itu alhamdulillah Pak Jokowi ya ingin tidak hanya lihat Dede, ingin bertemu masyarakat secara langsung. Waktu itu Pak Jokowi memang ingin bertanya sendiri, tidak hanya ke pihak kami pemerintah desa, ke kabupaten, ke bupati, tidak, ingin bertanya langsung ke masyarakat kami. Jadi memang instan saja, semalam itu baru kita dikasih tahu nanti Pak Jokowi datang jam segini, yang datang bersama, waktu itu alhamdulillah yang datang sama Pak Pratik, Pak Sesnek, Pak Sesnek juga rawuh sendiri, sama ibunya Bapak Jokowi, bukan Ibu Iriana, tapi Ibu Sujiati yang ikut rawuh di mobil. Almarhumah Ibu, almarhumah Ibu ikut rawuh. Jadi ikut rawuh ke sini? Iya, ikut rawuh. Jadi alhamdulillah Pak Jokowi juga. Pak Menteri Desa? Pak Menteri malah sudah dari pagi kita ngobrol. Alhamdulillah dari kerawan itu kita juga mendapatkan berkah. Jadi Pak Eko Putro itu memberikan kegiatan untuk ibu-ibu PKK kami, pelatihan hidroponik, dan alhamdulillah hidroponik ini sampai sekarang masih berjalan 2 tahun. Kegiatan ibu-ibu PKK tambah untuk menambah pengetahuan dan juga alhamdulillah bisa memberikan tambahan ekonomi bagi kelompok ibu. Plus Pak Gubernur Ganjar dan Pak Yasin. Kok bisa-bisanya kan? Kami ora ngimpi Mas. Terus kita juga ngimpi. Tapi warga itu sangat antusias. Antusias sekali. Sebenarnya kita di H-3 belum boleh matur sama warga juga. Karena memang nyun sewu mungkin protokoler kepresidenan, mereka ingin tahu kondisi secara diam-diam. Akhirnya H-2 baru kita boleh
untuk matur secara umum nanti kita akan ketahuan beliau Bapak Presiden tadi. Iya. Tapi memang reaksi warga pada saat itu bagaimana Mas? luar biasa, warga senang banget dan sudah Nyiapin tidak sabar. singkong atau nyiapin apa? Iya, warga terus terang kebetulan jenengan tahu sendirilah di wilayah kita. Ya beliau Pak Jokowi menjabat pengaruhnya khususnya di desa dengan Dede tadi itu benar-benar ada manfaatnya. Masyarakat benar-benar merasakan program pemerintah yang satu itu luar biasa di desa. Dan alhamdulillah warga diberi kesempatan untuk bertemu, bahkan nyun sewu dari beliau Pak Menteri malah datang dari pagi kontak langsung bertanya dengan warga masyarakat Real tanpa setting tanpa apa. Beliau Pak Eko ternyata orangnya juga sangat humble. Beliau ternyata walaupun politisi tetapi kita tahu sendiri Pak Eko wawasan luas dan alhamdulillah bisa memberikan termasuk pendamping-pendamping desa kemarin juga ikut mendengarkan sendiri karena Pak Eko itu memang bapaknya pendamping desa. Pendamping desa itu yang mendampingi pelaksanaan dana desa di desa-desa itu. Alhamdulillah pendamping-pendamping juga bisa ikut sharing, ikut menyampaikan usulan langsung kepada bapaknya Pak Menteri Desa tadi. Ini saya ulangi Mas Yakub ini teman Mas Yakub atau Pak Mbah Lurah Aan ini kalau di Tambirejo ini teman saya sejak di SMP dan di SMA. Bahkan kami pernah sebangku. Iya. Di kelas 1 21 tahun baru ketemuan ya. Itu baru tahun 2000 kami lulus SMA. Harusnya tahun melencar-melencar. Dia di Purwokerto, saya di Unsud, saya di Undip. Harusnya tahun 2017 nih saya pakai kaos reuni tapi karena beliau Mbah Lurah banyak warga yang datang sehingga saya ikut baru 21 tahun ini saya ketemu lagi sama Mbah Lurah yang luar biasa ini. Kalau bicara Mbah Lurah Aan, kalau di desa itu lurah biasanya dipanggil Mbah Lurah. Mbah Lurah walaupun masih muda atau apa itu untuk menunjukkan penghormatan terhadap Mbah Lurah. Mbah Lurah Aan ini prestasinya bukan hanya didatengin Pak Jokowi, tapi macam-macam. Ada apa lagi Mas? Yang dulu yang arsip tahun berapa itu? Lomba arsip tahun 2017. Jadi memang ya sebisa mungkin karena kita diberi amanah oleh arsip itu ada arsip lomba arsip desa, ada arsip desa, ada lomba arsip desa tingkat provinsi. Ya. Jadi kita mewakili Kabupaten Grobogan. Kita lomba dulu di tingkat kabupaten, kita juara 1, terus mewakili kabupaten di tingkat provinsi. Tapi memang belum beruntung, kita juara harapan 1. Jadi nggak juara 1 tapi harapan 1. Nomor 4 ya berarti? Iya, nomor 4 dari 12 desa yang ada di wilayah Jawa Tengah. 12 berlagi. Enggak semua. Ini? Enggak semua. Iya. Sini. Iya. Bentar ya. Sini sama ayah. Bude. Enggak apa-apa. Anakmu rambut sekarang. Senine yuk. Iya, aku ya. Kalau tidak ngasih enggak. Ya, amin. Enggak nah. Jadi nomor 4 Provinsi Jawa Tengah. Tapi memang tidak semua kabupaten bisa lolos di 12 besar. Jadi dari seluruh kabupaten yang masuk penilaian itu 12 kabupaten tadi termasuk di. Tapi memang kita belum beruntung. Jadi itu memang lomba tentang kearsipan desa. Segala tentang administrasi desa dari zaman dahulu, termasuk administrasi pemerintahan, termasuk administrasi tentang adat istiadat desa, semua memang dilombakan di lomba administrasi desa tersebut. Alhamdulillah memang itu kerja keras Bapak perangkat kami, khususnya Bapak Taur Umum yang sudah mendata segala administrasi pertanahan, administrasi surat menyurat, sedemikian rapi, bahkan kita dokumen dari tahun 45 juga ada semua. Tahun 45? Itu tinggalan Bapak perangkat yang dahulu juga, yang sudah meninggal. Alhamdulillah masih kita tata rapi, tapi tentunya kita juga tidak lepas dari bimbingan di
Dinas Kearsipan Kabupaten, beliau-beliau dari Dinas Kearsipan yang selalu membimbing kami. Karena insya Allah kunci salah satu desa terhindar dari masalah adalah administrasi yang tertib dan adil. Insya Allah, termasuk arsip tadi salah satu itu. Insya Allah kalau desa memang administrasinya tertib rapi, surat menyuratnya terdokumen dengan baik dalam segala bidang, surat menyurat, pertanahan, administrasi pemerintahan, termasuk hal yang sepele mungkin yang kita tidak memikirkan, administrasi tentang kesehatan dalam arti tentang anak, usia balita dan lain-lain. Kalau itu terdokumen dengan baik, insya Allah desa bisa lebih merencanakan pembangunan depan lebih baik lagi. Karena kita sudah punya database besar yang insya Allah bisa kita gunakan untuk segala program ke depan nanti. Ya, yang bisa kami sampaikan juga, kebetulan di tempat kami juga ada kelompok komunal ternak sapi, namanya kelompok ternak Martin Indah. Jadi itu sudah berdiri dari tahun 84. Saya belum 84. Nah, saya belum apa-apa. Kita masih dua tahun ya. Iya, kita masih bayi itu. Jadi itu waktu itu kelompok zaman dahulu mungkin belum banyak ya. Iya. Tapi memang ada salah seorang namanya di daerah itu PPL itu pendamping penyuluh itu loh. Namanya Bu Martini. Akhirnya dulu belum punya nama sih. Bu Martini itu membimbing warga kami bagaimana beternak sapi dengan baik secara komunal. Komunal itu jadi kandangnya jadi satu desa. Itu bimbingan Bu Martini. Akhirnya menghormati jasa beliau, nama kelompoknya dinamakan Martini. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dengan baik. Ada 150 lebih ekor sapi yang ada di kandang komunal tersebut. Administrasi berjalan dengan baik, pengelolaan kelembagaan berjalan dengan baik. Dan dahulu di awal pemerintahan saya menjabat tahun 2009, kita ikut lomba nasional kelompok ternak mewakili kabupaten dan mewakili provinsi. Kita juara 2 Mas Wahyu. Se-Indonesia. Se-Indonesia juara 2. Kita kalah sama NTB memang. Karena di sana memang jauh jadi tahu sendiri. Sana memang asal sapi super memang dari sana. Cara kelembagaan sebenarnya menang kita, tetapi memang hasil produknya kita kalah. Karena kita tahu sendirilah NTT sana sapi luar biasa dengan model padang seperti sana. Ini alhamdulillah kelompok ternak kami juga sudah berjalan dengan baik. Hasilnya bantuan-bantuan sudah turun terus, masyarakat manfaat. Karena kebetulan juga wilayah kami luas, pertaniannya juga lumayan. Secara tidak langsung untuk pakan ternak pun alhamdulillah sudah menguntungkan lah. Peternak kami tidak perlu terlalu cari makan ternak, susah enggak terlalu. Air juga sudah kita pernah mendapatkan bantuan embung, kita bikin pompa. Jadi ternak itu sudah dibikin. Nah, orang luar yang kesini itu ini hotelnya sapi ini, jadi ternak komunal kandangnya. Bahkan kemarin barusan kita kerewan tamu beliau Pak Wali Kota Riau. Rawuh sini pengen buat kandang komunal tadi. Kebetulan beliau teman zaman Pak Bambang Bupati. Kebetulan beliau teman Bupati lama. Kebetulan beliau teman APDN. Sekolahnya PDN bersama dengan seangkatan dengan Pak Bambang yang sekarang STPDN itu. Sekarang STPDN itu beliau Pak Bupati kontak. Pak Bupati Bambang pamer saya punya kelompok komunal. Akhirnya beliau Wali Kota Riau main ke sini pengen lihat Wali Kota Riau Pekanbarunya pengen lihat. Beliau ingin mengembangkan juga ternak di wilayahnya sana. Kebetulan teman baik dengan beliau Pak Bupati yang lama. Jadi nggak salah saya datang ke sini selain untuk reuni-reunian juga mudah-mudahan cerita-cerita ini bisa menginspirasi kepala-kepala desa lainnya. Ini saya ke sini bareng sama adik saya juga kebetulan juga kepala desa, barangkali bisa saling bertukar pikiran sama Pak Lurah yang di sini sebenarnya tadi mau pecel ini Mas Wahyu. Nah ini khasnya kita itu tadi. Kemarin kontak-kontak baru 2 mingguan masih di Rembang. Alhamdulillah kebetulan pas keluar kota ini kesempatan bisa ketemu 21 tahun ya. Waktu yang sangat lama. Kalau orang nggak bisa bayangin Tambirejo, desa Tambirejo itu yang terkenal di desa sini itu pecel gambrengan.
Hotel Gambringan. Jadi kalau Karena di ada stasiun Gambringan itu, kalau di Semarang, di Jakarta, di beberapa kota besar lainnya itu ada namanya pecel Gambringan. Itu ya di wilayah kami di kebetulan. wilayah Tambirejo. Pak Lurah Aan ini tahun 2005 lulus kuliah. 2005 lulus kuliah. 2005 sih. Dua tahun kemudian Ikut pemilihan kepala desa. Saat itu usianya berapa itu? 25 ya. lebih 3 bulan. 25 3 bulan. 2007 terpilih, 2009 nomor 2 juara nasional dan seterusnya. Ini periode ketiga ya Mas? Periode ketiga, alhamdulillah kemarin 2018 mendapatkan berkah lah, amanah dari warga masyarakat Tambirjo. Itu bukti bahwa pembangunan di sini. Mas Aan itu dicintai oleh warga yang 3 periode itu. Amin. Tapi Mas, gimana resepnya biar dicintai masyarakat itu sehingga terpilih di 3 periode? Sebenarnya resepnya sih ya apa ya Mas Wahyu, yang penting ya nah kita jadi kepala desa maupun tugas apapun lah, yang penting menjalankan sesuai aturan, berjalan dengan baik. Dan yang utama kalau di desa Pak Lurah syaratnya satu lah, yang penting kita biasa saja membahas dengan masyarakat. Dengan lebih sering kita intens kumpul dengan masyarakat, dalam hal yang sepele lah, kita nongkrong di warung kopi dengan masyarakat, tidak harus tiap hari. Dengan nongkrong di masyarakat, kita kumpul masyarakat berbagai jenis lapisan, dari yang sepuh sampai yang karang taruna cah muda. Kan insya Allah dari obrolan santai kita malah saya seringnya metodenya gitu Mas, dari ngobrol santai di masyarakat, mereka nek di warung itu malah ceritanya lebih bebas, terbuka sama kita. Beda dengan suasana nek kita ngobrol di rapat desa, di rapat dusun, masyarakat biasanya lebih pekewoh nek main ngomong, Pak di sini ada kendala ini, Pak di sini ada sini. Mereka memang nek di rapat umum biasanya lebih sungkan. Tapi nek kita santai di sawah atau di warung, di tempat-tempat biasalah, kadang saya sudah seneng lihat anak-anak do voli nongkrong. Mereka sering ngobrol sing bebas. Nah, dari masukan omongan yang santai bebas tadi, kadang saya bisa tahu, oh ternyata masyarakat itu butuh ini. Itu biasanya di masyarakat, di hal santai itu kan mereka lebih terbuka cerita Pak. Akhirnya dari situ saya lebih sering sambil ngopi saya lebih sering dapat masukan. Tentunya ya memang kita saring, yang memang baik demi kemajuan desa ya kita laksanakan. Tapi memang tidak layak ya perlu kita ajukan. Tapi tentunya kita tetap berpedoman dengan aturan dalam tertib lah istilahnya, pergub yang menjadi pedoman untuk pemerintah desa. Itu kunci selama 14 tahun, jadi 14 tahun ini ya. Tahun ini berarti 14 tahun. 14 tahun ini. 14 tahun ini. Berarti 18 lurah itu periodenya 6 tahun. 6 tahun. 6 maksimal 3 kali. 3 kali. Habis ini apa Mas? Nah saya ditanya bingung gue. Habis ini apa Mas? Saya simpel dengan saja. begitu banyak prestasi. Saya simpel aja, yuk ngikuti yang bikin garis hidup lah. Nanti kita ikuti apa aja. Karena kita sendiri 18 ya. Berarti nanti usia berapa Mas? Anu ya. Kita usia berapa? 45. Sekarang kita 39 nah. 39 masih tambah 4 ya 43. Masih, jadi energi beliau masih sangat dibutuhkan untuk pembangunan yang lebih luas. Nanti kira-kira gitu Mas. Ya, yang jelas cita-cita saya minimal saya nanti selesai masa jabatan semoga berjalan dengan lancar, aman, dan bisa meninggalkan yang baik lah untuk wargaku khususnya Tambirjo. Semoga juga bisa memberikan manfaat. Tujuan utama kita jadi kepala desa itulah warga senang. Kuncinya itu toh, nek warga senang kita nyambut gaya lebih santai. Tapi nek warga masih ada gendeng-gendeng, masih ada rasa susah, kita pun selaku sesepuh ya sama saja kurang minyak tidur, sama istilahnya gitu aja. Bonusnya bisa menginspirasi kepala-kepala desa se-Indonesia tadi ya.
semoga sebenarnya banyak yang lebih sebenarnya Iya. kayak kebetulan kita teman mungkin itu. Iya. Tapi nek Mas Wahyu lihat sebenarnya di Gerobogan saja banyak teman-teman kades yang prestasinya juga luar biasa. Tapi kebetulan kita ini reuni lah selama ketemu. Sekalian ngobrol. Sukses juga buat Mas Wahyu, Amin. keluarga. Amin. Ini terus terang kaget saya sudah 21 tahun tadi ya. Satu ya. Jadi memang habis SMA terus lost kontak, bener-bener Saya lost di kontak. Semarang, Lost Mbak Lurah kontak ini total. di di desa utuh tetap ini di Unsur terus balik desa lagi. Iya, iya. Alhamdulillah ya, semoga sukses buat teman-teman lainnya, Iya. khususnya alumni SMA 1 Purwodadi. Iya. Terima kasih Mbah Lurah Aan, semakin sukses, Amin, amin, amin. dicintai warga, Amin, amin. makin menginspirasi desa-desa lainnya dan kepala-kepala desa Amin, amin. se-Indonesia. Amin, amin. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bisa membawa manfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.